Bab 2. Prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. A. Wawasan kelistrikan. 1. Pengertian. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. 2. Jenis dan manfaat. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Listrik arus searah atau DC adalah arus listrik yang arahnya tetap. 2. Listrik arus bolak-balik atau AC adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Satuan SI untuk arus listrik adalah ampere atau disingkat dengan A besar. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika. 1. Muatan listrik, sifat beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Substansi yang bermuatan listrik menghasilkan dan dipengaruhi oleh medan elektromagnetik. 2. Medan listrik, tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam. Maka tidak ada arus listrik. Medan listrik menghasilkan gaya kemuatan lainnya. 3. Potensial listrik, yaitu kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik, biasanya diukur dalam volt. 4. Arus listrik, ialah perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik, biasanya diukur dalam ampere. 5. Elektromagnet, muatan berpindah menghasilkan medan magnet. Arus listrik menghasilkan medan magnet dan perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Selain berfungsi sebagai penerangan, fungsi lain dari arus listrik adalah sumber energi. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik yaitu: pembangkit listrik tenaga air (PLTA) adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai hidroelektrik. Contohnya PLTA Bakaru Sulawesi Selatan, PLTA Sigura-gura Sumatera Utara, PLTA Saguling Jawa Barat, dan lain-lain. Pada PLTU, uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Contohnya PLTU Semarang Jawa Tengah dan PLTU Suralaya Cilegon Banten. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Dari turbin inilah energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Contohnya PLTN di Jepang dan OBNINKS di Uni Soviet. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau turbin gas kemudian diubah menjadi energi listrik. Contohnya PLTB Bukit Asam Sumatera Utara.
Pembangkit listrik ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Energi dari cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik. Hembusan angin digunakan untuk memutarkan baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui bantuan solar cell agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan perlu disimpan pada baterai. B. Instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. 1. Komponen instalasi listrik. Berikut akan disajikan mengenai fungsi dan jenis peralatan listrik secara umum. Bargainser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Ada beberapa batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk dikonsumsi, yaitu 220 volt ampere, 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere dan 2200 volt ampere. Bargainser memiliki 3 bagian utama, yaitu 1. MCB, berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasannya. 2. Meter listrik atau kWh meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh. 3. Spin control, merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal contohnya seperti gangguan hubungan arus pendek atau short circuit atau korsleting. Terdapat 2 jenis pengaman listrik pada instalasi listrik rumah tinggal, yaitu pengaman lebur biasa atau biasa disebut sekering. Alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Pengaman listrik termos, biasa disebut MCB, merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Sakelar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Berdasarkan besarnya tegangan, sakelar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Sakelar tegangan rendah, B. Sakelar tegangan menengah, C. Sakelar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan tempat dan pemasangannya, sakelar dapat dibedakan menjadi sakelar inbow, sakelar yang ditanam di dalam tembok, dan sakelar outbow, sakelar yang dipasang pada permukaan tembok. Jenis sakelar berikutnya dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu sakelar on-off. Sakelar jenis ini biasanya digunakan untuk sakelar lampu. Sakelar push-on, sakelar jenis ini biasanya digunakan untuk sakelar bel rumah. Berdasarkan jenis perunitnya, sakelar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sakelar tunggal. Jumlah kanal input dan output hanya 1.
Sakelar majemuk. Jumlah kanal input 1 dan output tergantung dari jumlah tombol pada sakelar tersebut. Stop kontak atau biasa disebut outlet, merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Stop kontak kecil, berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. 2. Stop kontak besar. Sakelar jenis ini biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar. Sedangkan berdasarkan tempat pemasangannya dikenal dua jenis stop kontak, yaitu 1. Stop kontak inbow, merupakan stop kontak yang dipasang di dalam tembok. 2. Stop kontak outbow, merupakan stop kontak yang dipasang di luar tembok atau hanya diletakkan di permukaan tembok pada saat berfungsi sebagai stop kontak portable. Steker atau yang sering disebut colokan listrik. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, steker memiliki dua jenis, yaitu steker kecil, merupakan steker yang digunakan untuk menyambung alat-alat listrik berdaya rendah, misalnya lampu atau radio kecil dengan sumber listrik atau stop kontak. Steker besar merupakan steker yang digunakan untuk alat-alat listrik yang berdaya besar, misalnya lemari es, microwave, mesin cuci, dan lain-lain dengan sumber listrik atau stop kontak. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Untuk instalasi listrik rumah tinggal, kabel yang digunakan biasanya berjenis sebagai berikut. 1. NYA. Kabel jenis ini merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan, berisi satu kawat. 2. NYM. Merupakan kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu, ada yang dua, ada yang 3 atau 4. 3. NYY. Kabel listrik jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC, berintikan 2, 3 atau 4 dengan warna isolasi luarnya hitam. 4. NYMHYO. Kabel jenis ini merupakan kabel serabut dengan dua buah inti yang terdiri dari dua warna. Adapun peralatan yang biasa digunakan untuk instalasi listrik adalah obeng atau tespen, solder, penggaris siku, pahat, gunting seng dan mesin potong.